Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, hadir kembali kami untuk Anda dalam acara Halo Dokter. Saudara, ketika kita membahas mengenai kesehatan buah hati, banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya rongga mulut pada anak. Rongga mulut anak merupakan hal yang vital yang harus dijaga, juga sebab berperan penting dalam proses pencernaan, bicara, dan pernafasan. Banyak orang tua belum menyadari bahwa kebiasaan kecil yang terlihat sepele ini akan berdampak besar pada kesehatan organ yang berada di rongga mulut mereka. Dan pemirsa, untuk membahas wawasan kita mengenai bagaimana menjaga kesehatan rongga mulut pada anak, kita akan bahas bersama dokter yang telah hadir di studio saat ini, Dokter Gigi Afifa Astarini. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Ya, dokter juga merupakan dokter gigi di Rumah Sakit Permata Palembang. Ya dokter, nanti kita akan membahas lebih jauh ya mengenai kesehatan gigi dan rongga mulut pada anak gitu ya. Namun nanti kita juga akan mengajak pemirsa, dan pemirsa kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WA 0823 1198 1790. Kita langsung saja berbincang dengan Dokter Afifa ya dok, Iya, dipanggil betul. Ya. Dokter, tadi sesuai judul tema kita adalah kesehatan rongga mulut pada anak. Sebetulnya seperti apa kesehatan rongga mulut khususnya untuk anak-anak ini terlebih dahulu? Oke, jadi kita bahas itu pentingnya menjaga kesehatan rongga mulut anak ya. Tuh. Sebenarnya kita nggak harus mulai dari anak-anak. Jadi kita harus mulai dari anak itu baru lahir, dari bayi baru lahir. Jadi kita harus udah jaga kesehatan rongga mulutnya. Jadi gimana sih kalau misalnya kita menjaga anak-anak padahal belum punya gigi ya, anak-anak baru lahir. Nah kadang-kadang anak baru lahir itu walaupun hanya mengkonsumsi ASI ataupun susu formula, biasanya akan menyisakan sisa pada rongga mulutnya, pada gusi, pada lidah. Nah hal tersebut itu akan menjadi masalah, akan menjadi suatu permasalahan pada anak. Jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan rongga mulutnya. Jadi misal aja nih, terjadi penumpukan bakteri atau jamur, maka akan terjadi masalah ke sistem pencernaan pada bayi, pada anak. Biasanya anak-anak kan diare, tanda-tandanya. Nah yang kedua nih, pada anak-anak. Kalau pada anak-anak itu biasanya yang paling sederhana itu giginya berlubang. Biasanya orang tua mikirnya nggak apa-apa nih, kan masih gigi susu, akan ada gigi penggantinya. Nah padahal sebenarnya ketika terjadi masalah pada saat gigi berlubang itu akan menyebabkan masalah lain. Misalnya anak-anaknya anak-anaknya akan mengalami rasa sakit. Jadi misalnya nih di dalam gigi itu kita punya tiga lapisan. Yang pertama itu email, yang kedua dentin, yang ketiga pulpa. Nah pada pulpa ini isinya adalah pembuluh darah dan saraf. Nah pada saat terjadi lubang gigi yang mencapai pembuluh darah dan saraf ini, anak-anak akan merasa sakit, giginya sakit sehingga jadi males makan. Nah ketika anak-anak malas makan, kuantitas makannya berkurang, maka juga akan menurunkan asupan nutrisi pada anak tersebut dan mengganggu pertumbuhan anak tersebut. Jadi segitu pentingnya sebenarnya kesehatan gigi pada anak-anak. Iya, sebetulnya untuk itu tadi kalau terjadi gangguan pada rongga mulutnya. Nah untuk rongga mulut anak yang seharusnya itu seperti apa dok? Biar kita dari awal mengetahui ya tanda-tanda bahwa ada gangguan pada rongga mulutnya. Untuk yang sehat tuh ada seperti apa dok? Oke, untuk yang sehat, jadi misalnya pada bayi ya, pada bayi itu biasanya pertama kita treat dulu ya, gimana cara melakukan menjaga gitu ya. Kalau bayi-bayi kan nggak punya gigi, nggak mungkin kita sikat ya. Jadi cukup ibunya cuci tangan dulu, habis cuci tangan, lalu tangan atau jarinya itu dibalur kasa, direndam air hangat, bukan air panas, air hangat. Lalu dibersihkan rongga mulut, baik itu gusi, lidah, pipi, semua rongga mulut bayi dibersihkan. Nah, kalau untuk kita lihat apakah ada gangguan, apakah mulutnya udah sehat, sebenarnya kita juga butuh ke dokter gigi. Selain periksa sendiri, kita juga butuh ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Supaya kita bisa tahu, kadang-kadang yang terlihat di mata kita ternyata ada masalah gitu.
Selain itu juga kalau untuk screening sendiri ya di rumah, kalau untuk screening sendiri kita bisa lihat tuh biasanya lidah kita tuh warnanya pink. Pink, merah muda ya. Yeah. Nah, tapi di saat lidah anak itu warnanya berbeda, putih misalnya, terus misalnya ada gangguan yang lain, kayak anak mulai diare atau anak mulai nggak nafsu makan. Biasanya nyusunya sehari berapa kali, terus kuantitas menyusunya menurun. Biasanya kita cek di rongga mulutnya apakah ada sariawan, atau sering kita bilang ulkus ya, atau apakah ada yang berubah warna, atau gusinya berubah warna, lidahnya. Jadi bisa kita lihat dari warna juga bisa. Kalau penyebab lain misalnya dok, anak-anak bisa saja gitu sariawan gitu ya di rongga mulutnya, itu menjadi satu gangguan juga terkait dengan kesehatan rongga mulutnya. Betul, biasanya kalau anak sariawan itu kadang-kadang mereka nggak mau makan. Nah di saat mereka nggak mau makan maka asupan nutrisi mereka pasti akan berkurang. Biasanya penyebabnya apa ya dok? Kalau sampai anak-anak tuh terjadi sariawan. Oke, kalau sariawan biasanya ya anak-anak yang masih kecil itu biasanya mereka memasukkan semuanya ke dalam rongga mulut. Terkadang benda yang keras, terkadang benda yang kotor, sehingga kita nggak tahu ya. Gitu ya nah dok. Betul, jadi kan sebenarnya di rongga mulut ini nggak semuanya keras ya. Ada jaringan lunak, ada lidah, ada pipi, ada juga gusi. Nah di saat terkena benda yang keras, itu akan terjadi luka yang lama-lama akan jadi sariawan atau ulkus. Gitu. Kalau misalnya penggunaan susu botol gitu ya dok ya, berarti dia akan menggunakan alat DOT gitu. Nah itu seperti apa penanganannya untuk anak-anak yang masih nyusu botol gitu dok? Oke, jadi sebenarnya untuk anak-anak yang konsumsi susu pakai botol itu nggak masalah sih sebenarnya. Kalau untuk struktur gigi biasanya memang kadang-kadang anak yang menyusu botol itu giginya terlihat agak terbuka, agak lebih maju untuk gigi rahang atasnya. Nah, tapi untuk menjaga kesehatannya sendiri sebenarnya mau anak ASI, mau anak yang mengkonsumsi susu botol itu sama saja. Jadi dari baru lahir itu harus kita jaga kebersihannya. Nah, untuk anak-anak itu biasanya ya, kebanyakan kita sering lihat tuh anak-anak gigi depannya tuh udah pada nggak ada, hilang gitu ya. Nah, biasanya gitu ya, itu penyebab utama topnya adalah botol susu. Jadi mereka pas tidur, dotnya tetap disusuin sampai mereka tidur, dibiarin aja sehingga susu tersebut menggenang di daerah depan gigi, dan yang paling pertama terjadi gigi rusak itu bagian depan karena mereka tergenang di bagian depan gigi gitu. Jadi karena gula pada susu itu ya dok ya penyebabnya. Betul. Itu. Jadi sebenarnya begitu. Sebaiknya seperti apa kalau anak-anak habis nyusu botol gitu supaya tidak terjadi infeksi ataupun gangguan pada rongga mulutnya dok? Ada jalan keluarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya anak-anak kita kasih susu dulu, di saat dia sudah tidur bisa kita ambil karena kita nggak mau bangunin lagi ya, nggak mau bangunin nanti ribet lagi. Jadi cukup kita yang bersihin tadi kayak tadi pakai kasa, dikasih air hangat, kita bersihin rongga gigi, rongga mulut sehingga nggak ada sisa susu yang menempel karena hampir semua rata-rata susu ya. Susu formula itu ada gulanya biasanya. Nah, untuk anak-anak yang kita katakan itu balita ya dok, atau yang di bawah 1 tahun sehingga kita kesulitan untuk membersihkan giginya atau rongga mulutnya, itu bisa dalam posisi tidur atau hanya dengan kasa. Tapi idealnya untuk anak-anak yang menyusu botol atau DOT itu usia berapa yang bisa kita lepas gitu, tidak perlu lagi untuk menyusu botol karena akan berpengaruh pada rongga mulutnya, kesehatan rongga mulutnya. Sebenarnya kalau dianjurkan ya, ini nanti kita konsultasi lagi ya sama dokter anak ya. Kalau dianjurkannya itu dari lahir itu nggak dianjurkan untuk menggunakan botol susu ya. Karena bisa kita ganti. Biasanya sekarang ada cup feeder, ada juga pipet tetes untuk anak-anak. Jadi bisa kita biasakan dari bayi itu untuk tidak menggunakan botol susu. Tetapi jika memang sulit atau memang sudah terbiasa, sudah terlanjur, ya bisa kita atasi tadi. Kita sebagai orang tua yang membersihkan gigi anak supaya nggak tersisa sisa susu tadi. Karena dia kalau udah 2 tahun ke atas kan agak sulit tuh untuk kita bersihkan lagi karena gigi udah tumbuh, bisa-bisa digigitnya kita lagi membersihkan gitu. Sebaiknya apakah dikasih lagi air putih seperti itu dok?
Oh betul. Jadi sebenarnya di rongga mulut kita sendiri kita punya nih yang namanya self cleansing atau dia ngebersihin sendiri. Nah itu fungsinya saliva atau air ludah. Jadi selain kita bersihin juga kita punya self cleansing tadi ya, saliva, air ludah dia ngebersihin. Terus kita juga bisa kasih tuh air putih. Jadi seenggaknya dia terbilas. Sisa-sisa gulanya, sisa-sisa susunya bisa terbilas dengan air putih yang kita kasih tadi. Ya, sebaiknya untuk merawat gigi ini dari usia berapa ya dok? Agar lebih terjaga kesehatan rongga mulutnya. Oke, jadi kita mulai dari baru lahir nih ya, baru lahir, terus anaknya ASI atau susu formula bisa kita bersihin dengan cara yang saya jelasin tadi. Cukup ibunya cuci tangan, terus tangan jarinya, jari telunjuk aja ya dibalut kasa, terus direndam air hangat. Ini dari lahir nih ya berarti? Iya dari lahir ya. Sebelum tumbuh gigi ya? Walaupun nggak ada gigi, gusinya kita bersihin ya, iya, gusinya, betul. Lidahnya, terus pipinya, daerah pipi yang sering menggenang ya. Itu bisa dibersihin. Tapi ketika anak itu udah mulai tumbuh gigi pertama 6 tahun, 6 bulan biasanya 6 bulan itu kita udah bisa ganti sikat giginya ke sikat gigi silikon yang biasanya ada masuk ke jari ibu. Iya. Nah betul, jadi pakai jari ibu. Biasanya kalau anak untuk yang umur 6 bulan ini dia udah membutuhkan pasta gigi. Jadi kita bisa pakai pasta gigi, merek apa aja, yang penting sebenarnya kandungan pasta giginya. Kandungan pasta giginya, kalau untuk anak-anak itu pasta giginya cukup sebesar biji beras, jadi kecil aja, nggak perlu banyak-banyak, yang penting kecil sekecil biji beras, karena mereka cuma butuh sekitar kurang dari 1000 ppm fluoride, jadi cukup kecil aja, dibersihin, disikat daerah gusi, gigi, dan lidah. Jadi kita udah mulai ganti nih alatnya tadi ya pakai sikat silikon. Tapi ketika anak udah masuk ke 6 tahun kita udah bisa ganti ke sikat gigi anak-anak yang kecil. Gitu. Kalau untuk anak dari 6 tahun sampai 12 tahun itu kita tambah lagi kuantitas si pasta giginya tadi ya. Dari yang sebesar biji beras, terus kita tambah lagi jadi sebesar kacang polong atau sebesar biji jagung. Karena pada anak-anak 6 tahun itu sebenarnya kebutuhan fluoride-nya itu di 1000 sampai 1500. Jadi untuk sebesar kacang polong atau sebesar biji jagung itu udah cukup untuk anak-anak 6 tahun. Nah, terus untuk di atas 12 tahun itu biasanya sama aja kita pakai sebesar biji jagung, tapi sikat giginya udah mulai kita ganti lagi ke sikat gigi dewasa lebih ya, Dok? besar lagi, iya, ukurannya dewasa gitu. Iya, apakah untuk menjaga kesehatan rongga mulut pada anak ini beda stepnya gitu untuk di awal lahir, nanti dia di usia balita atau sampai dewasa, penyamaan persepsi untuk kita membersihkan mulutnya jangan sampai terkena infeksi seperti itu, apakah sama saja dok? Sebenarnya untuk prinsip ya sama saja ya, yang penting semua permukaannya dibersihin. Cuman tadi bedanya ya di sikat giginya, di banyaknya pasta giginya. Jadi kita mulai dari awal pemilihan sikat gigi. Jadi sebenarnya pemilihan sikat gigi ini banyak yang salah kaprah ya, semakin keras semakin bersih. Iya, rata-rata gitu ya. Yang penting kenceng nih, bersih. Ternyata kalau semakin keras kita sikat gigi itu, maka bakal ada masalah lain nih ke giginya. Pertama, kalau nanti sikat kita gigi, lanjut lagi ya dok ya. Okay, boleh. Kita simak dulu yang berikut ini. Mungkin pemirsa juga penasaran nih apa saja ya yang menjadi akibatnya kalau menyikat gigi terlalu kencang. Pemirsa tetaplah bersama kami. Halo Dokter akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Halo Dokter, dan tema kita kali ini adalah menjaga kesehatan rongga mulut pada anak. Bersama Dr. Gigi Afifah Astarini dari Dokter Gigi Rumah Sakit Permata Palembang. Dan kami juga masih mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WA 0823 1198 1790. Kembali kita kepada Dokter Astarini. Ya, Afifah ya, Dokter Afifah. Dokter Afifah, tadi kita berbicara tentang konten cara menyikat gigi yang benar gitu. Nah, dan efek atau akibat dari menyikat gigi yang salah itu seperti apa dok? Oke ya, kita mulai pertama tadi ya dari pemilihan sikat gigi ya. Jadi kita kadang bingung nih pilih sikat gigi yang mana.
mau yang keras. Soalnya sekarang udah di pasaran tuh udah ada yang soft, normal, hard gitu ya. Sebenarnya yang dianjurkan itu adalah sikat gigi yang lembut. Kenapa butuh yang lembut? Karena sebenarnya gigi kita tuh nggak rata, jadi ada lekuk-lekuknya. Nah di saat kita pakai yang hard atau yang keras, maka itu nggak bisa menjangkau tuh daerah yang daerah tepi-tepi gigi atau kita bilang tuh proksimal ya, nggak bisa sampai ke situ karena dia nggak bersifat fleksibel. Jadi tujuan kita pilih yang lembut itu supaya ada fleksibilitasnya. Jadi dia bisa menjangkau daerah-daerah yang nggak kejangkau ya. Kadang-kadang kita juga nggak bisa lihat walaupun kita sikat giginya pakai kaca, daerah belakang tuh kadang kita nggak bisa lihat. Jadi kita pilih yang mana yang paling fleksibel, yang bisa menjangkau tuh daerah belakang. Itu biasa kita pilih yang bulu sikatnya lembut. Yang kedua itu ujungnya membulat. Kenapa harus membulat? Karena supaya bisa sampai ujung. Kalau ujungnya biasanya ada yang petak, itu kadang-kadang nggak sampai ke ujung gitu. Bersegi gitu ya, betul, Dok ya? kadang-kadang ada yang persegi itu nggak sampai ke ujung. Itu dari pemilihan sikat gigi ya. Ketiga itu tadi jumlah pasta gigi tadi udah dijelasin ya, jumlah pasta gigi. Sebenarnya mau merek apapun, yang penting terdapat kandungan fluoride sesuai kebutuhan per umur tadi ya. Jadi untuk anak-anak mulai dari 2 bulan, dari 2 tahun sampai 6 tahun, itu cukup kita kasih sebesar biji beras. Terus untuk anak-anak di atas 6 tahun bisa kita kasih sebesar biji kacang polong atau sebesar biji jagung. Nah selanjutnya setelah pilih pasta gigi, sekarang cara sikat giginya nih. Cara sikat gigi. Tadi kita bicara untuk pasta giginya. Betul. Memang sudah ada formula untuk pasta gigi bayi gitu ya, Dok ya. Tapi apakah itu memang efisiensinya tepat untuk anak di usia 2 bulanan gitu, Dok? Sebenarnya kalau untuk anak-anak yang kalau 2 bulanan belum ada giginya ya rata-rata ya, biasanya 6 bulan baru tumbuh gigi. Sebenarnya kalau anak-anak sebelum itu tuh nggak perlu pasta gigi. Begitu. Nggak ada kebutuhan fluoride-nya mereka ya, karena mereka juga belum ada giginya. Jadi cukup kita tadi bersihin pakai kasa aja, yang penting rongga mulutnya bersih. Tapi ketika anak tersebut sudah tumbuh giginya, udah umur 6 bulan, udah ada giginya, dia udah ada kebutuhan fluoride-nya. Gitu untuk jadi tidak menjaga masalah kita giginya. pakaikan pasta gigi ya, Dok? Iya betul, kalau udah ada giginya kita udah mulai pakai pasta gigi tadi walaupun sedikit sekali, tapi dia udah ada kebutuhan fluoride-nya gitu. Ya, kembali ke efek dari menyikat gigi yang terlalu keras tadi, Dok. Untuk menyikat gigi yang terlalu keras tadi ya, misalnya kita pilih sikat giginya yang keras atau cara kita yang menyikatnya terlalu keras, itu biasanya akan menyebabkan penyakit yang sering kita bilang abrasif. Jadi sebenarnya dari beberapa pasta gigi itu udah ada bahan abrasifnya ya, atau bahan pengikis ya. Biasanya kita lihat itu di komposisi itu ada kalium karbonat atau ada juga natrium bikarbonat. Nah beberapa kandungan ini biasanya digunakan untuk membantu mengabrasif sisa-sisa makanan. Tapi ketika kita menyikatnya terlalu keras, kadang-kadang gigi kita ikut juga terjadi abrasif atau terjadi pengikisan. Makanya sering kadang-kadang beberapa orang kok minum dingin nyilu. Nah karena di bawahnya biasanya di leher giginya itu kadang-kadang terjadi abrasif atau terjadi pengikisan karena sikat gigi yang terlalu keras. Gitu. Kadang kita juga awamnya kalau tidak kenceng gitu rasa tidak bersih ya, Dok ya. Padahal itu gitu salah ya. Iya, padahal sebenarnya salah ya. Yang penting sikat giginya benar. Terus yang penting caranya ya tadi ya kita mulai ya. Jadi gimana cara kita ngejelasin ke anak kita tuh gimana sih caranya, nggak cuma sikat-sikat aja semuanya. Yang penting kena. Nah, jadi sebenarnya ada caranya, ada tata caranya. Jadi untuk kita coba pakai ini ya. Iya, boleh, Dok. Silahkan. Jadi ini kita anggap rongga mulut anak kita ya, rongga mulut anak kita. Giginya bagus banget ya, Dok. Kita mulai ya. Untuk daerah gigi yang menghadap ke pipi atau menghadap ke daerah luar, itu bisa kita sikat dengan bentuk membulat atau circle ya. Jadi dari belakang ke depan aja mungkin, Dok. Nah, gitu. Dari belakang kita sikat membulat ke arah depan. Begitu juga untuk sebelahnya kita sikat membulat ke arah depan. Itu untuk bagian luar kita ulangin beberapa kali ya. Jadi memutar begitu ya, Dok ya? Betul, dia circle atau melingkar. Kalau anak-anak tuh suka bilang bulat gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam ya, ke dalam. Itu gigi itu ada bagian atas. Nah, bagian atas ini cukup dengan maju mundur, gerakan maju mundur. Untuk bagian atas. Begitu juga gigi atasnya cukup dengan maju mundur. Nah, untuk bagian gigi yang menghadap ke lidah atau ke dalam ya. Nah, itu kita dengan teknik mencongkel atau menarik keluar. Nah, jadi kadang-kadang kan suka ada di sini sisa makanan nyelip ya. Jadi kita
dengan teknik mencongkel, dikeluarin sisa makanan yang ada di sela-selanya. Jadi prinsipnya memang menyikat gigi itu membersihkan ya dok, betul. Bukan hanya menggosokkan pasta gigi sehingga betul. Aromanya wangi gitu ya dok ya. Betul. Ya, selain gigi yang perlu diperhatikan nih dok ya, kadang-kadang juga termasuk lidah anak-anak itu terlihat putih ataupun memang walaupun dia merah, apakah itu bisa dijadikan tolak ukur bahwa kondisi rongga mulutnya bersih gitu dok? Kadang-kadang bisa kita cek ya, kalau anak-anak lidahnya agak putih, kalau dia misalnya putih dan merah bercampur, itu biasanya kita baiknya kita periksakan dulu ya, karena beberapa kondisi itu nggak bisa kita screening sendiri. Kadang ada beberapa kondisi yang lidahnya sama-sama putih, tapi ternyata pada anak ini memang fisiologisnya lidahnya warnanya agak lumayan putih nih gitu. Makanya kadang-kadang kita butuh konsultasi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Itu kenapa? Karena kita kadang-kadang beberapa kasus nggak bisa screening sendiri. Terus biasanya saya saranin tuh untuk anak-anak kalau misalnya orang tuanya ngerasa kok anak saya akhir-akhir ini diare, udah minum obat diare, prebiotik nggak sembuh-sembuh, kenapa ya? Ternyata pas dilihat rongga mulutnya lidahnya putih. Nah itu biasanya kita anjurkan untuk konsultasi ke dokter gigi spesialis anak. Jadi beberapa orang tua nih kadang kurang tahu ya, dokter gigi ini sebenarnya ada spesialisnya loh. Jadi dokter gigi itu ada beberapa spesialis, salah satunya ialah spesialis dokter gigi anak atau SPKGA. Tapi untuk anak-anak yang kadang-kadang menggosok gigi itu diperkenankan tidak untuk sekalian lidahnya disikat gitu dok? Sebenarnya memang harus lidahnya harus disikat. Jadi kalau kita dewasa sering mual gitu ya, pas sikat lidah mual. Sebenarnya karena cara sikat lidahnya yang salah. Jadi kalau kita sikat lidah tuh atas bawah, itu bikin mual. Jadi untuk mengantisipasi rasa mual, biasanya kita cukup sikat dari atas ke bawah, searah. Tapi ketika kita ngerasa ada bagian yang nggak kena, kita ulangin lagi aja dari atas ke bawah. Jadi nggak perlu beberapa kali, cukup sekali atau 2 kali. Yang penting lidahnya disikat. Tapi berperan juga ya untuk kebersihan rongga mulut di lidah itu. Betul. Ya dok ya. Betul. Kadang-kadang sebenarnya lidah itu terdiri atas dari papila-papila ya. Jadi bentuknya kayak rambut-rambut gitu ya, papila. Nah kadang-kadang sisa makanan itu suka nyelip di situ. Jadi beberapa orang tuh suka konsultasi, dok kalau saya tuh udah rajin sikat gigi, giginya udah bener, udah rajin bersihin karang gigi tiap 6 bulan sekali, kok rasanya bau mulutnya masih ada. Terkadang sisa makanan yang di lidah, gitu, yang di lidah bisa bikin juga bau mulut atau halitosis. Iya, untuk pola makan nih dok, sejauh apa peran pola makan dan konsumsi makanan manis untuk kesehatan rongga mulut ini? Oke, jadi untuk pola makan sih sebenarnya kadang-kadang mempengaruhi ya. Biasanya orang-orang tuh sikat giginya itu pada saat mandi. Iya, betul. Betul. Pada saat mandi, padahal setelah mandi mereka akan makan lagi. Pagi-pagi nih misalnya mereka habis mandi, terus setelah mandi mereka sarapan. Nah setelah mereka sarapan, sisa makanan sarapan itu akan tertinggal sampai ke siang dan sampai ke sore saat mereka sikat gigi lagi gitu. Betul. Terus habis mereka sikat gigi sore, terus malamnya mereka makan lagi, udah sikat gigi malamnya makan lagi, sehingga sisa makan malam itu akan tersisa lagi sampai besok pagi. Nah sisa makanan ini akan menyebabkan tadi ada beberapa yang jadi gigi berlubang, atau kalau misalnya dia terjadi kalsifikasi atau mengeras, dia jadi karang gigi gitu. Jadi sebenarnya waktu sikat gigi itu setelah sarapan, jadi setelah sarapan kita sikat gigi sehingga dari pagi ke siang tuh gigi kita bersih. Terus siang kita cukup kumur-kumur air putih. Tadi kita punya self cleansing saliva, terus kita juga minum air putih, itu udah cukup untuk siang. Terus sore pas mandi nggak usah sikat gigi, tapi sebelum tidur kita sikat gigi. Ya. Jadi pas kita tidur lama ya, dari malam ke pagi kan jenjang waktunya gigi kita bersih. Normalnya jadi setiap habis makan kita tuh baiknya disikat giginya. Betul, ya dok ya, untuk jadi menjaga habis kesehatan. Habis sarapan sama sebelum tidur. Nah terkait bentuk rahang gitu ya dok ya, atau pola-pola anak-anak kan ada kebiasaan nih, misalnya biasa menghisap jempol gitu, atau mengunyah makanan yang terlalu lama gitu, sehingga berpengaruh pada bentuk lama-kelamaan kan merubah bentuk struktur rahang gitu ya dok. Sejauh mana peran dari perubahan rahang ini untuk kesehatan mulut?
Jadi sebenarnya kalau untuk cara makan ya, cara makan misalnya anak-anak yang suka ngisep jempol, itu rata-rata kita lihat gigi depannya agak maju, terus di sini agak terbuka. Sering kita bilang tuh open bite ya. Jadi bagian depan giginya tuh terbuka, gigi depannya maju. Nah jadi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk kayak gini ini harus kita hindarin. Kalau anak-anak udah mulai isep jempol harus kita larang. Kita alihkan dengan kegiatan yang lain ya. Terus kalau dia suka ngemu makanannya disimpan di rongga mulut lama banget. Biasanya kan itu akan menyebabkan sisa makanan itu lebih lama tinggal di rongga mulut. Itu biasanya anak-anaknya lebih gampang karies. Jadi itu sebenarnya kontrol dari orang tuanya sih yang harus lebih diperketat kalau untuk masalah itu. Yang paling penting juga itu sebenarnya dari makanan yang dia konsumsi. Jadi anak-anak itu sebenarnya butuh kalsium, butuh makan buah, butuh makan sayur, butuh minum susu. Itu sebenarnya juga butuh mempengaruhi ke kesehatan rongga mulut juga. Nanti kita akan bicara lagi ya dok ya, jenis-jenis lebih spesifiknya makanan yang bisa dikonsumsi anak-anak usia balita ataupun usia anak-anak ini. Tapi nanti setelah pariwara berikut ini ya dok. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter, masih bersama Dr. Gigi Afifa Astarini dari Dr. Gigi Rumah Sakit Permata Palembang. Kalau boleh dijelaskan dokter, kalau praktek di Rumah Sakit Permata jadwalnya kapan saja? Kalau saya untuk di Rumah Sakit Permata, kalau mau ketemu saya bisa dari hari Senin, Selasa, Rabu dari jam 8 sampai jam 12. Untuk di luar jam tersebut saya ada praktek di luar. Ya, kalau dari Kamis ke Sabtu nggak ada? Nggak ada. Ya, kalau untuk di Rumah Sakit Permata sendiri, apakah pengobatan gigi ini gigi dan mulut ya dok ya, itu sudah ada bisa di cover BPJS kah atau? Kalau BPJS mungkin sebentar lagi ya, lagi diurus kerjasamanya. Tapi akan untuk ada asuransi ya, itu udah banyak ya, udah bisa dipakai. Beberapa asuransi kita udah kerjasama. Bisa di cover. Terus kalau untuk bayar pun kita juga lagi ada promo. Iya, promonya apa saja lagi dok? Ada promo. Untuk pembersihan karang gigi atau scaling itu kita ada promo 50%, diskon 50%, terus promo kalau misalnya mau foto rongsen gigi, kita juga ada promo. Oke, itu berlaku sampai kapan dok? Kalau untuk bulan ini atau seterusnya gitu? Sejauh ini sih untuk bulan ini ya, nggak tahu nanti kalau diperpanjang lagi ya. Insya Allah ya dok. Insya Allah ya kalau diperpanjang ya, dok, lagi. Ini sudah ada pertanyaan dari pemirsa nih dok, dari 0821 80 sekian-sekian. Assalamualaikum dokter, saya izin bertanya kenapa pada anak saat masih bayi gigi awalnya tumbuh rapi, maksudnya gigi susu mungkin ya dok ya. Tapi pada saat tumbuh dewasa dan tergantikan gigi baru, tumbuhnya jadi tidak rapi. Apa yang menyebabkan gigi jadi tumbuh tidak rapi ya dok? Terima kasih penjelasannya. Silakan dokter. Oke, jadi sebenarnya kalau gigi dewasanya tumbuh nggak rapi itu ada dua kemungkinan ya. Pertama karena memang gigi susunya kecil-kecil biasanya ya. Terus pas tumbuh dewasa giginya jadi besar-besar sehingga rahangnya jadi nggak muat. Biasanya itu faktor genetik, misalnya nih gigi ibunya kecil-kecil, gigi ibunya besar-besar, rahang ayahnya kecil. Tapi dia dapatnya kombinasi nih, dapatnya rahangnya kecil tapi giginya besar. Makanya jadi nggak muat di rahang, makanya pas tumbuh itu jadi bertumpuk. Itu satu faktor genetik ya. Yang kedua itu sebenarnya dari gigi susu tadi. Sebenarnya orang tua tuh rata-rata mikir ini masih gigi susu, nanti bakal diganti gigi permanen. Padahal di saat gigi susunya rusak, periode gigi bercampur, periode gigi susu dan gigi permanen itu di saat bersamaan, bakteri yang ada di gigi susu akan menularkan ke gigi permanennya. Jadi misalnya nih gigi susunya udah rusak, diambil duluan. Gigi susu yang lain itu akan mengisi daerah kosong. Jadi misalnya gigi yang ini hilang, gigi yang ini akan miring ke sini, gigi yang ini akan miring ke sini. Sehingga pas gigi permanennya tumbuh, dia nggak bisa tumbuh pada tempatnya. Jadi dia larinya ke belakang atau ke depan. Makanya giginya jadinya tumbuhnya bertumpuk atau nggak rata gitu sebenarnya. Tapi kalau biasanya di anak-anak balita itu tumbuh gigi susunya tuh pada rapi memang ya dok ya? Iya betul. Itu apa faktor apa ya dok? Kok bisa sampai begitu copot semua berubah lagi konstruksi giginya gitu? Oke, kalau misalnya dia tumbuh kan dia sesuai lengkung rahang. Untuk gigi pertama itu dia tumbuhnya sesuai lengkung rahang. Rata gitu sesuai lengkung rahang. Nah di saat gigi kita bermasalah, dicabut duluan, ruangnya itu diisi sama gigi yang lain, dia nggak punya tempat.
seharusnya dia di sini, dia jadinya ke belakang atau ke depan. Nah gitu. Jadi makanya sebenarnya gigi yang crowded itu bisa disebabkan karena gigi susunya yang bermasalah juga. Gitu. Oke, berarti memang dari pertumbuhan awalnya itu ya dok, gigi dewasa gitu yang bermula dari situ ya. Semoga puas dengan jawaban dari dokter ya yang bertanya tadi. Ya, kembali kita ke dokter, sebetulnya untuk anak-anak yang masih mempunyai gigi susu tapi sudah tidak sempurna. Nah, itu apakah perlu kita cabut untuk supaya meratakan atau merapikan tumbuh gigi berikutnya, dok? Oke, sebenarnya untuk perawatan itu lebih ke perawatan ya. Iya, dok. Jadi misalnya giginya kita udah temuin nih bermasalah. Sebenarnya kita nggak bisa langsung nentuin giginya harus ditambal langsung atau harus kita cabut. Itu kita harus lakuin pemeriksaan dulu. Jadi ada pemeriksaan fisiknya. Jadi kita lihat nih sebenarnya gigi berlubangnya udah sampai mana. Udah sampai bagian luar atau udah sampai ke pulpa tadi saya bilang ya. Iya. Nah di saat gigi itu udah sampai pulpa itu biasanya kita saranin ke dokter spesialis gigi anak untuk dilakukan perawatan saluran akar atau perawatan saraf gigi ya. Jadi akarnya dirawat dulu baru bisa kita lakukan penambalan. Sebenarnya harus dilakukan pemeriksaan gigi dulu ya, nggak bisa langsung kita tentuin ini harus ditambal atau harus dicabut. Jadi kita cek dulu tergantung pemeriksaan fisik yang kita dapat nanti. Ya kadang-kadang kita terlanjur anaknya merasakan sakit pada giginya ya dok. Jadi tidak ada jalan lain dengan usia anak yang masih kecil gitu. Tapi dia rewel dengan giginya yang mulai sakit. Terkadang orang tua tuh kan udah dok dicabut aja gitu menghindari rewel anaknya gitu. Apakah itu langkah yang benar dilakukan dok? Sebenarnya kalau sakit itu tadi ya udah kena saraf giginya ya. Bisa kita antisipasi sebenarnya. Kita pertahankan giginya selagi bisa dipertahankan. Nanti kita konsultasi lagi ya misalnya nih sama dokternya, dok gigi ini masih bisa kita pertahankan nggak dari pemeriksaan dokternya ya, nanti kan dilihat dulu. Kalau misalnya gigi ini masih bisa dipertahankan, baiknya untuk dipertahankan. Jadi dirawat dulu dalamnya, dibersihin dulu, dirawat saluran akarnya atau dirawat sarafnya, pakai obat-obatan biasanya, baru dilakukan penambalan. Biasanya insya Allah sakitnya nggak akan berulang. Kemudian untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi anak ini merasakan sakit gigi yang kepanjangan gitu ya dok. Dibenarkan juga untuk anak-anak gigi susu itu ditambal ya dok? Bisa ditambal? Betul, jadi kalau misalnya sebaiknya kan kita tadi ya periksa gigi 6 bulan sekali supaya apa? Supaya terscreening lebih cepat. Jadi sebelum sakit biasanya semakin parah diagnosa yang didiagnosa dokter maka perawatannya akan semakin sulit. Jadi semakin cepat itu terdiagnosa, misalnya kita baru lihat nih, oh baru di permukaannya aja masih bisa cukup ditambal. Biasanya langsung kita tambal supaya tidak makin parah atau tidak makin dalam lubangnya gitu. Untuk gigi yang masih utuh nih gigi susunya, tapi sudah ada akar untuk tumbuh gigi permanen gitu dok. Ini perlu dicabut atau kita biarkan sampai dia rontok sendiri gitu? Oke, jadi untuk gigi permanen yang udah keluar tapi gigi susunya belum tanggal gitu. Sering terjadi ya dok ya? Iya, sering banget itu ya. Harus dicabut, karena apa? Karena kalau nggak dicabut dia akan tumbuh ke tempat yang lain. Gitu tadi yang saya bilang dia bisa ke belakang atau ke depan. Jadi itu nama diagnosa kita ya, persistensi gigi sering kita bilang ya. Jadi gigi susunya harus kita keluarin, harus kita cabut. Nanti gigi permanennya selama dia masih pertumbuhan masih kita bantu bisa dorong pakai lidah untuk kembali ke posisi yang seharusnya gitu. Iya, faktor-faktor yang membuat infeksi pada rongga mulut ini selain kita upayakan dengan tetap menjaga kebersihan gigi dengan menyikat gigi, apakah ada semacam makanan yang kita konsumsi itu sebaiknya seperti apa dok? Sebenarnya kalau untuk makanan yang dikonsumsi ya makanan yang sehat ya kayak sayur, buah, minum air putih. Nah minum air putih ini penting ya karena sebenarnya air putih ini juga membantu membilas sisa-sisa makanan tadi ya. Minum air putih, minum susu juga perlu karena gigi kita juga butuh kalsium. Tapi protein, tidak dalam bentuk botol dot gitu. Iya kalau bisa ya diminum pakai gelas. Kalau udah dewasa kalau misalnya masih anak-anak bisa kita pakai pipet tetes atau cup feeder yang sekarang dijualan tuh banyak ya, kayak tutup botol gitu untuk minum ke bayinya gitu. Iya, untuk anak-anak kan sebagian dok ini ada yang belum usia 6 tahun tapi giginya udah pada rontok tadi yang dokter bilang. Tapi ada juga anak-anak yang di usia 6 tahun ke atas dengan
kondisi minum susu botol gitu, giginya tetap masih bisa dipertahankan rapi gitu. Nah, selain perawatan rutin, apakah ini ada faktor-faktor pendukung lain ya dok yang bisa membuat giginya tetap terjaga gitu? Iya, sebenarnya yang mempengaruhi juga ada beberapa faktor ya, faktor kualitas dia makan, kuantitas dia makan. Jadi kualitas kayak dia berapa sering makan sayur, buah, proteinnya gitu. Sama juga genetiknya. Kadang-kadang ada genetik yang memang giginya gitu yang kurang bagus biasanya. Ya, betul. Jadi ada faktor genetik juga yang mempengaruhi gitu. Ya. Nah, untuk perawatan ini selain menyikat gigi dengan benar gitu ya dok ya, makan yang bergizi, adakah sebelum mendeteksinya jangan sampai terjadi infeksi ini, adakah cara lain gitu dok? Atau infeksi yang sering terjadi itu apakah disebabkan oleh makanan gitu? Hampir sebagian besar disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi itu biasanya ya. Terus untuk awal-awal kita bisa screening sendiri. Biasanya kalau untuk anak-anak bisa kita cek tadi ya di lidah, di gusi ya. Kalau di gusi udah ada mulai merah, bengkak itu tanda-tandanya biasanya ya merah, bengkak itu udah harus kita ajak periksa. Kita lihat dari warna lidahnya, apakah lidahnya normal atau ada merah atau ada warnanya putih gitu. Terus juga bisa kita lihat dari giginya ya, biasanya gigi kita itu warnanya putih atau kekuning-kuningan gitu ya. Tapi di saat udah ada titik hitam gitu, udah ada mulai garis hitam, nah itu udah bisa kita ajak ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan. Biasanya yang paling sering kondisi-kondisi seperti apa ya dok yang mengganggu kesehatan rongga mulut pada anak ini? Kalau pada anak-anak yang paling sering ya gigi berlubang ya, sering banget itu pada anak-anak. Yang apalagi kalau seperti sariawan itu bisa dipengaruhi juga oleh kesehatan giginya atau karena ada sesuatu yang tajam mengenai kulit-kulit di rongga mulutnya itu ya dok? Iya betul, biasanya pada anak-anak itu suka memasukkan apapun ke dalam rongga mulut ya fasenya ya. Jadi di saat dia memasukkan benda yang keras kadang-kadang gusinya ikut kena, ikut luka. Nah itu lama-lama bisa jadi sariawan gitu. Sariawan, dan ini pengobatannya agak sulit juga ya kalau anak-anak itu sudah terkena sariawan gitu. Betul. Hal yang perlu kita kendalikan jangan sampai anak ini kena sariawan, pengobatan pertamanya apa ya dok kira-kira? Sebenarnya kalau untuk mencegah kita harus kontrol ya anak-anaknya memasukkan apa ke dalam rongga mulut itu kita kontrol. Terus di saat udah terjadi apa yang harus kita lakuin? Kita lihat dulu nih seberapa parah sariawannya gitu. Kalau misalnya sariawannya nggak bisa kita atasin sendiri, kita bisa konsultasikan ke dokter. Tapi di saat sariawannya masih hanya merah, hanya kena benturan kecil ya, sariawan kecil, cukup kita makan sehat, kita jaga rongga mulutnya tetap bersih, biasanya akan sembuh sendiri. Tapi tetap saja anaknya rewel dan tidak mau makan ini ya dok kondisinya. Tapi nanti kita bahas lagi ya dok ya, kita akan simak berikut ini dulu. Saudara tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter, masih dengan tema menjaga kesehatan rongga mulut anak bersama Dr. Gigi Afifa Astarini dari Dokter Gigi Rumah Sakit Permata Palembang. Dan kami masih mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 atau di line WA 0823 1198 1790. Kembali kita kepada Dr. Afifa. Ya, dokter, sebetulnya peran dari lingkungan juga ya menentukan kesehatan akan rongga mulut pada anak ini ya. Nah, seberapa pentingkah peran orang tua untuk menjaga kesehatan mulut dan rongga-rongga mulut anaknya pada usia balita ini? Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya seberapa penting ya paling penting paling penting. Jadi peran orang tua ini adalah benteng utama nih dari kesehatan rongga mulut anak. Karena kalau anak-anak kadang mereka nggak bisa menjaga atau menyikat gigi sendiri, membersihkan rongga mulutnya sendiri, nggak bisa mengontrol apa yang mereka makan gitu. Jadi sebenarnya peran orang tua itu yang paling penting. Yang paling penting mulai dari melihat anaknya untuk membersihkan gigi. Kadang-kadang kita ajarin ya, yuk sikat gigi yuk, diajak sama-sama. Mulai dari anaknya dulu yang disuruh sikat, tapi harus tetap kita setelahnya yang nyikat supaya tetap bersih ya. Itu peran orang tua.
Terus juga makanan yang dikonsumsi anak-anak itu harus terkontrol sama orang tua. Makan makanan manis itu sedikit dikurangi karena memang kurang baik ya untuk kesehatan gigi dan rongga mulut. Terus makan makanan yang bergizi itu lebih ditingkatkan. Dan memang tidak perlu setelah tumbuh gigi ya dok ya. Betul. Dan disarankan sekali dari sejak lahir. Betul. Umur berapa hari pun udah, karena mereka udah makan, anak-anak bayi itu udah makan minum ya, seperti ASI, itu juga yang akan mengganggu kesehatannya. Ini sudah ada pertanyaan lagi dok dari 0822 80 sekian-sekian. Dokter mau tanya, kalau anak kecil yang habis makan coklat, apakah cukup dengan kumur-kumur air atau harus gosok gigi juga? Ini pertanyaannya cukup sebuah kebiasaan gitu ya dok ya. Silakan dokter. Ya sebenarnya kalau kita larang juga nggak mungkin ya. Sebenarnya boleh-boleh aja nih makan coklat, makan permen itu boleh-boleh aja, tapi dalam jumlah batas yang normal kita gitu. Yang kita batasi gitu, nggak banyak. Jadi setelah anak-anak makan coklat itu sebenarnya cukup kita bersihkan dengan air putih. Tetapi kalau misalnya kita masih lihat tuh ada suka nyangkut-nyangkut, nggak apa-apa kita bersihin pakai kasa, nggak apa-apa kita bantuin, nggak perlu sikat gigi. Sebenarnya sikat gigi yang paling penting itu tadi 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Jadi di saat ada konsumsi makanan kita ngerasa kurang bersih, nggak apa-apa dibersihin sendiri pakai kasa dan air tadi sendiri, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu sering mungkin ya dok ya, sehingga tidak ada penumpukan gitu elemen di giginya gitu coklat ini. Baik, semoga puas pertanyaannya, jawabannya dari dokter tadi. Dan satu lagi dok, ini ada pertanyaan, Bu Dokter boleh bertanya untuk memberi pengertian yang jelas pada anak untuk menjaga gigi yang baik dan sehat itu. Terima kasih dokter. Mungkin penyampaian ke anaknya, maksudnya bagaimana menjaga kesehatan gigi dan rongga mulut gitu dok. Oke, jadi sebenarnya kita sekarang udah banyak ya, kita sering lihat di YouTube gitu ya, di YouTube, di sosial media itu udah banyak nih kartun-kartun yang bisa kita kasih lihat ke anak kita, pentingnya kesehatan menjaga rongga mulut ya. Misalnya kita bakteri bisa kita umpamakan monster. Jadi kalau misalnya kakak nggak sikat gigi, nanti malam-malam monsternya makan sisa makanan kakak tuh di rongga mulut. Nanti gigi kakak jadi hitam-hitam. Jadi kita bisa membahasakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh anak gitu. Ya, jadi tidak perlu dibentak gitu ya dok ya, tapi kita giring gitu ya. Betul. Karena anak-anak juga hobi kalau kita ajak sambil bermain mungkin untuk menggosok gigi, ikutan juga deh kita gosok gigi seperti itu. Ya, mungkin memang di situ peran orang tua yang sangat dibutuhkan ya untuk menjaga kesehatan rongga mulut. Sebetulnya kesehatan rongga mulut itu tidak hanya terlepas dari gigi saja ya dok ya, bagian lidah, kemudian gusi, kemudian mulut yang bagian lidah ke dalam itu juga perlu kita bersihkan mungkin ya untuk makan minumnya gitu, jangan sembarangan. Iya betul. Ya, mungkin dokter juga ada semacam himbauan untuk bagi orang tua ataupun bagi anak-anak yang sudah cukup memahami untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya ini. Oke, sebenarnya kalau untuk himbauan ya, untuk semua orang tua yang pengen ke depannya gigi anaknya tetap sehat, kesehatan anaknya tetap terjaga. Kadang-kadang dari semua yang masuk ke tubuh kita itu dimulai dari mulut. Jadi itu penting banget untuk menjaga kesehatan rongga mulut. Di saat ada masalah lain di dalam, kadang-kadang dimulai dari mulut. Karena sesuatu yang kita makan itu mulai dari mulut. Gitu. Jadi untuk orang tua, karena memang anak-anak itu belum bisa menjaga kesehatannya sendiri, kita sebagai orang tua harus jadi tameng utama. Harus jadi contoh dulu ya, contoh. Jadi misalnya kita ngajarin mereka, yuk sikat gigi yuk, sama-sama sikat giginya. Jadi misalnya terus, yuk kita makan buah yuk gitu. Yuk kita makan makanannya juga dijaga. Jadi dari orang tuanya mencontohkan ke anaknya gitu. Iya, kalau misalnya untuk menjaga kebersihan mulut ini, apakah cukup dengan menjaga kebersihan menyikat gigi, berkumur, sesering itu saja cukup ya dok? Sebenarnya ya tadi ya, balik lagi ya, pertama tadi dari menjaga kesehatan rongga mulut itu sebenarnya hal yang susah-susah tapi gampang gitu ya. Jadi cukup kita tadi pemilihan sikat gigi yang tepat, terus pemilihan pasta gigi yang tepat, cara sikat gigi yang tepat, makanan yang konsumsi kita juga tepat, dan yang terakhir itu yang paling penting, konsultasikan ke dokter setiap 6 bulan sekali. Oke, saya pernah mendengar ya dok, ada istilah pola asuhan kesehatan gigi. Itu seperti apa ya dok?
sebenarnya untuk pola asuhan ya tadi sama kayak tadi. Jadi sebenarnya pola asuh menjaga kesehatan gigi itu gimana cara kita mengajarkan untuk menjaga kesehatan rongga mulut, mengajarkan untuk kapan waktunya sikat gigi. Itu tadi sebenarnya isinya adalah yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya. Timing kapan harus menyikat gigi, gimana cara menyikat gigi yang sehat, terus makanan apa yang baik dan nggak baik untuk gigi gitu. Sebenarnya isinya itu. Ya, untuk kesehatan anak ini juga terutama untuk rongga mulutnya tidak menutup kemungkinan juga ya dok ya, anak-anak itu mengakibatkan mulut yang berbau, tidak hanya dewasa ya yang bisa menyebabkan mulutnya berbau. Nah bagaimana kalau kita untuk anak-anak nih menghilangkan bau mulutnya itu tidak hanya lepas dari sikat gigi ataupun pola makan yang sehat? Oke, jadi untuk bau mulut ini kadang-kadang penyebabnya ada beberapa ya. Salah satunya tadi sisa makanan yang ada di lidah. Jadi kalau misalnya kita pengen mulut kita segar, tetap sehat, jadi nggak cukup hanya menyikat gigi. Kadang-kadang kita juga harus membersihkan lidah, membersihkan rongga mulut dan tergantung dari apa yang kita konsumsi gitu. Biasanya kadang-kadang masalah pencernaan juga bisa bikin bau mulut atau halitosis, nah itu bisa kita konsultasikan lagi ke dokter spesialis penyakit dalam ya nanti. Biasanya tapi kita screening dulu nih ke dokter gigi, penyebabnya apa? Biasanya kita cek dulu ke dokter gigi, kita udah tahu kalau penyebabnya hanya kebersihan rongga mulut bisa kita jaga sendiri. Tapi kalau misalnya penyebabnya ternyata dari dalam, ada masalah pencernaan, itu bisa kita konsultasikan lagi ke dokter spesialis penyakit dalam. Oke, mungkin dari berbagai kesimpulan ini tadi apabila kita abai gitu ya dok ya untuk memeriksakan atau menjaga kesehatan mulut, rongga mulut ini terutama pada anak, apakah ada penyakit ataupun hal yang mengakibatkan akan memperparah gitu kesehatan rongga mulut anak itu sendiri? Adakah penyakit yang akan menjadi semakin berat apabila tidak segera diobati atau seperti itu? Kalau untuk penyakit yang semakin berat, sebenarnya kalau penyakit yang awal mulanya dari gigi itu bisa kemana-mana sih sebenarnya. Bakteri yang ada misalnya gigi berlubang nih, bakterinya masuk dari tadi jaringan pulpa. Jaringan pulpa itu isinya pembuluh darah dan saraf. Di saat dia masuk ke jaringan pulpa, masuk ke pembuluh darah, itu bisa kemana-mana ke organ yang lain gitu. Sebenarnya sampai sejauh itu ya sampai dok, ya? Sejauh itu gitu. Karena kan pembuluh darah itu mengalir di hampir semua bagian tubuh kita ya. Jadi bakteri itu mulai dari gigi aja bisa kemana-mana. Bisa ke organ-organ tubuh lain, walaupun itu pada anak-anak ya, tidak pada dewasa. Iya, sebegitunya peran kesehatan mulut ataupun rongga mulut, gigi dan gusi serta perangkatnya di dalam mulut ini ya dok ya. Berarti memang kita harus lebih peka untuk mengikuti kesehatan anak terutama pada rongga mulutnya. Mungkin dokter ada sedikit kesimpulan atau pesan bagi pemirsa di rumah untuk menjaga kesehatan mulut, rongga mulut pada anaknya. Oke, untuk teman-teman di rumah, untuk para orang tua, yuk kita mulai dari sedini mungkin menjaga kesehatan rongga mulut anak. Jadi nggak mesti nunggu gigi anak tumbuh. Jadi dari bayi lahir aja kita harus udah mulai menjaga kesehatan rongga mulut anak. Gitu, mungkin itu aja. Nggak apa-apa, sedikit saja tapi udah bisa dipahami ya dok ya. Baik dokter, terima kasih atas kehadirannya di studio dan sudah memberikan edukasi kepada orang tua ataupun pemirsa di rumah tentang kesehatan rongga mulut pada anak ini. Terima kasih ya dok ya, informasinya sangat bermanfaat. Dan pemirsa, kebiasaan merawat kesehatan gigi sejak dini harus diajarkan kepada anak agar organ yang berada dalam rongga mulut buah hati kita selalu senantiasa sehat. Dengan demikian buah hati kita dapat bertumbuh dengan baik dan sehat. Pemirsa, hingga di sini dulu perjumpaan kita dalam Halo Dokter. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.